Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, 2 tahun sudah kita berpisah dan hari ini kita kembali dipertemukan dalam diskusi pengamat besar bersama Puyang Sabar. Nah, diskusi ini sebenarnya sudah dilaksanakan 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, ketika itu kita banyak berbicara soal-soal isu-isu aktual baik yang sifatnya nasional maupun lokal, sehingga beberapa televisi swasta banyak yang sudah berminat terhadap acara ini untuk ditayangkan, dan juga beberapa perusahaan-perusahaan sudah siap menjadi endorse untuk penayangan acara ini. Namun karena COVID dan permasalahan lainnya, 2 tahun kita tidak tayang dan tidak menggelar acara diskusi seperti ini. Dan alhamdulillah atas ridho Allah kita sudah dapat dipertemukan kembali dalam diskusi ini dengan tema peran PWI terhadap perkembangan pers daerah dan solusi kelancaran MOU dan verifikasi Dewan Pers terkait Undang-Undang 40 tahun 99 bab 4 perusahaan pers pasal 9 dan pasal 10. Panjang sekali ini temanya. Mungkin diskusinya juga akan panjang karena temanya ini agak panjang kira-kira, Pak. Bicara soal Puyang Sabar ini, kalau menurut bahasanya di daerah kita ini, kalau Puyang itu sosok atau figur orang yang sangat disegani, tapi sudah almarhum. Namun beliau ini menjiwai mungkin sifat yang namanya tokoh Puyang dalam sejarah di daerah Ogan Ilir ini. Dan untuk itu diskusi kita pada hari ini tentang pers, di mana pers ini adalah salah satu pilar utama demokrasi sebagai corong atau suara dari masyarakat untuk kepentingan demokratisasi dan kepentingan kebebasan informasi. Hadirin pemirsa sekalian, langsung saja kita sambut moderator kita pada diskusi siang hari ini, Bapak Haji Sarifuddin Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel Agung Post Group, saya Sarifuddin Basri, sarjana ilmu komunikasi, menggelar acara atau program Agung Post Group dengan tema peran PWI terhadap perkembangan pers daerah dan solusi kelancaran MOU dan verifikasi Dewan Pers terhadap Undang-Undang 40 tahun 99 bab 4 perusahaan pers pasal 9 dan pasal 10. Hari ini kami sengaja mengundang Ketua PWI Sumatera Selatan Pak Firdaus Umar. Selamat sore Pak. Dan juga menghadirkan salah seorang pelaku MOU yang tergabung di Kominfo salah satu daerah, yaitu Pak Adianto. Selamat sore Pak Adianto. Pak Adianto ini Kominfo Komunikasi Publik di Pemkab Ogan Komering Pak Adia. Ya, dan selain dari itu kami juga ada komentator, yaitu akan nanti di akhir acara kita akan dengar komentator dari rangkuman dari acara ini dari Pak Sarono P. Sasmito. Pak Sarono adalah wartawan senior dan pemimpin redaksi Suara News. Suara News. Nah, selain dari itu juga kami mengundang pembicara kami Sahril Fauzi, juga wartawan senior dan pemimpin redaksi, pemimpin perusahaan rotasi Pak. Gradasi. Nah, nanti kita dengar apa beliau akan ungkapkan di sini. Selain itu kami mengundang beberapa pemimpin redaksi dan pemimpin perusahaan yang kita dengar suka-duka mereka mengendalikan perusahaan pers di Sumatera Selatan. Di ujung kamera ada 3 orang yang duduk jauh di sana sedikit. Mereka adalah pengawal kita, yaitu Pak Sardinan dari Subek Group, ada Ipan dari Agung Post Group, dan Pak Biasandi Ketua PWI Ogan Ilir, Pak Firdaus Umar. Kita baru-baru ini kita selalu mengungkapkan hal-hal yang baru dan panas di masyarakat yang dibicarakan oleh masyarakat. Makanya itu kami beberapa WA kalangan kita sendiri PWI itu mengungkap masalah Dewan Pers dan MUI. Makanya kita angkat hari ini.
Dan kami sengaja mengundang juga dari Kominfo, karena Kominfo organ pemerintah hilir ini sudah melaksanakan menjadi contoh dalam apa tadi elektronik ya, katakanlah verifikasi untuk MOU secara elektronik dari yang dikomandoi oleh Pak Adianto. Nah, Pak Ketua PWI yang juga ahli PES ya, ahli PES, apa peranan PWI terhadap perusahaan PES dan juga bagaimana dengan verifikasi yang digelar oleh Dewan PES dan banyak juga kontroversi atau pro kontra di kalangan PES. Silakan Pak Firdaus. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati senior-senior dan dulur-dulur semua di sini, terutama Kuyang ya. Harus patuh dan terkait dengan pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana peran dan posisi PWI. Kalau PWI ini kan organisasi profesi khusus yang meng-hire teman-teman wartawan khususnya, dan bukan memanage medianya, bukan jadi wartawannya. Jadi wartawan yang bekerja di perusahaan media yang bisa dengan syarat tertentu ikut di PWI. Dan itulah kalau tugas utama PWI itu bagaimana memberikan meningkatkan kualitas teman-teman wartawan dalam bekerja di bidang jurnalistik. Kinerja ya. Ya. Jadi kaitan dengan pekerjaan mereka, jangan sampai terutama untuk penegakan etika, kemudian dipatuh terhadap kode etik jurnalistik dan undang-undang 40 PES. Kalau berkaitan dengan MOU Pak Haji, kemudian Dewan PES itu hal yang beda saya pikir. MOU itu satu kerjasama dengan pihak manapun, termasuk Pemda, termasuk perusahaan lain yang dilakukan oleh perusahaan media, dan aturan itu merupakan aturan tersendiri dari perusahaan, dari yang mau kerjasama ya. Kalau itu pemerintah, berarti pemerintah yang buat aturan. Sementara Dewan PES adalah posisi yang beda yang memang diatur dalam Undang-Undang 40. Saya pikir khusus yang mengatur Dewan PES ini di pasal 15, khusus di pasal 15 Undang-Undang 40. Bagaimana posisi Dewan PES itu secara konstitusi ada di Undang-Undang 40 dan dijamin. Salah satu misalnya kaitan dengan media itu di fungsi Dewan PES yaitu mendata perusahaan media. Yang jadi persoalan kan sering di teman-teman diskusi bahwa membuat satu perusahaan media cukup dengan akte notaris ya, dan secara hukumnya sah seperti itu. Tapi ketika kita masuk ke pasal 15, saya pikir memang ada yang mengatur tentang Dewan PES. Dewan PES yang berfungsi untuk mendata perusahaan PES. Itu kan sangat umum Pak, mendata itu kan. Kalau kita definisi konsep mendata itu, apakah cukup menelpon saja, kamu perusahaan media sudah posisinya di mana, misalnya alamatnya di mana. Tapi yang dibuat oleh Dewan PES itu regulasinya mereka buat satu verifikasi ya, verifikasi administrasi, verifikasi faktual. Saya pikir itu sah yang dilakukan oleh Dewan PES karena mereka yang bikin regulasi yang diatur, mereka yang ada di posisi di Undang-Undang 40. Kalau instansi lain saya pikir tidak masuk di Undang-Undang 40. Jadi ketika orang misalnya, mohon maaf, misalnya tidak setuju dengan apa yang dilakukan Dewan PES, saya pikir alasannya apa? Karena secara institusi Dewan PES itu ada di Undang-Undang 40 dan aturannya ada ya? Dan diatur itu. Ya. Tinggal lagi menafsirkan apa yang menjadi fungsi Dewan PES. Misal salah satu tadi melindungi kemerdekaan pers, memastikan pelaksanaan kode etik jurnalistik, misalnya, kemudian terakhir itu mendata perusahaan media. Mendata itu kan tinggal lagi teknisnya. Mungkin teknis yang dilakukan oleh Dewan Pers saat ini dengan melakukan verifikasi. Mungkin teman-teman tidak setuju dengan adanya pendataan seperti itu. Jadi sekarang polanya mau bagaimana pendataan? Apakah cukup mereka kita mendaftar atau mereka yang menelpon, atau itu kan teknis saja sebenarnya. Tapi ketika teknis itu disepakati oleh komunitas pers, itulah yang disepakati oleh Dewan Pers. Karena salah satu dari fungsinya juga bahwa Dewan Pers itu memfasilitasi organisasi pers terkait dengan aturan yang akan disepakati oleh perusahaan pers tersebut. Iya.
Oke, terima kasih. Saya belum akan bertanya, saya belum akan memberikan waktu untuk bertanya kepada rekan-rekan peserta. Tapi saya ingin dulu ke Pak Adianto sebagai Kabid Komunikasi Publik yang juga melayani MUU kepada kepada mass media. Pak Adi, silakan ceritakan bagaimana persyaratan untuk MUU dengan pemerintah daerah Ogan Komering Ilir, dan kami tahu bahwa Ogan Komering Ilir menjadi contoh kominfo yang lain soal pelaporan di secara elektronik. Silakan Pak. Ya, makasih Pak Haji, tuan rumah Puyang. Puyang kan, Puyang itu dari kalimat Puyang kalau nggak salah Pak Haji ya. Iya. Berarti orang yang disuguhkan nama beliau memang Puyang, gitu kan. Nah, kedua yang kami menghormati para senior yang luar biasa, kami diundang sebuah kesempatan yang berharga bagi kami Pak Haji. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua, tapi sebelumnya saya mau mengutip dulu Pak Haji. Kalimatnya Pak Endo, beliau mantan Ketua Dewan Presiden. Ya. Jadi dia pernah bilang begini, di mata masyarakat pemerintah itu selalu salah, tapi kadang ada benarnya gitu. Masyarakat selalu benar, tapi kadang ada salah. Pemerintah selalu salah di mata masyarakat. Iya. Ya, lanjut terus. Dan masyarakat merasa selalu benar, tapi kadang juga ada salah gitu. Nah, jadi ada gap informasi antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, makanya untuk meminimalisir gap itu diperlukanlah pemerintah itu bekerja sama dengan media massa. Butuh dukungan pers. Lembaga atau pemerintah manapun itu butuh dukungan pers. Loh kan zamannya sekarang sudah zaman disrupsi informasi. Ada medsos misalnya. Misalnya di Kominfo itu punya followers karena pers itu ada filterisasi. Pers itu penjernih informasi. Jadi sampai kapanpun pemerintah itu sangat butuh dengan pers terkait dengan menjadikan informasi tadi. Makanya ada mekanisme untuk MUU. Nah, jadi jelaskan juga oleh Pak Ketua PWI antara undang-undang pers dengan belanja pemerintah yang terkait dengan MOU tadi kan. Dengan belanja pemerintah itu memang satu sisi yang berbeda. Ketika dia menyebut kata belanja, artinya kan ada aturan yang mengatur. Nah, aturannya kan jelas. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah itu kan ada dasar-dasarnya. Nah, jadi terkait dengan apakah itu diatur di undang-undang pers, tentu tidak ada. Nah, jadi saya beberapa kali juga bertemu dengan Dewan Pers, Pak CH Bangun diantaranya. Saya bertanya bagaimana mekanismenya. Dia bilang terkait dengan belanja itu tanggung jawab yang punya anggaran gitu. Nah, jadi bagaimana Bapak mengaturnya. Nah, sekarang mekanisme belanja pemerintah itu sudah semakin jelas. Di Perpres nomor 12 tahun 2021 pemerintah atau Pak Presiden itu meminta kita banyak belanja produk lokal. Jadi sekarang disarankan oleh Pak Presiden termasuk produk lokal ini media, karena 100% media itu tidak boleh Pak itu izin nggak boleh dari perusahaan asing ya. Berarti kan 100% produk media itu produk lokal. Nah, ini yang didorong oleh Pak Presiden. Oleh karena itu, KPK bersama LKPP kemudian membuat sistem yang namanya bela pengadaan yang sudah kami lakukan di Ogan Komering Ilir. Jadi belanja pemerintah yang di bawah 200 juta per satu kali transaksi itu mekanismenya melalui bela pengadaan LKPP atau melalui marketplace lagi. Bisa disingkat itu cukup di situ? Iya, mungkin gitu. Saya sama dengan Pak Firdaus, saya belum akan mengadakan pertanyaan dan belum akan memberikan waktu untuk bertanya kepada para peserta lain, dan kita dengar dulu dari pembicara satu lagi yaitu Pak Sahril Fauzi. Beliau adalah wartawan senior dan juga pemimpin redaksi Gradasi Pak ya. Gradasi. Silakan Pak Sahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya melihat dengan ini masalah perkembangan pers daerah dan juga masalah verifikasi, saya melihat banyak benturan-benturan terutama di lapangan.
karena setiap daerah itu berbeda-beda. Termasuk juga yang melakukan verifikasi itu berbeda-beda juga. Iya. Jadi kalau nanti si A turun ke lapangan, garisnya begini. Si B turun, garisnya begini. Karena tidak seluruh anggota Dewan Pers bisa turun yang Ini menyerahkan kinerja Dewan Pers ya? Pokja. Ya. Pokja, ya. Pokja. Contoh, boleh saya mencontohkan? Ya, silakan. Contoh beberapa yang lalu, Desember, tanggal 20, Dewan Pers datang. Ya. Ya. Sebelum turun ke lapangan, ketemu dulu. Dia bilang begini, Pak, Yang ngajak bertemu itu justru punya pemilik perusahaan atau Dewan Pers? dari Dewan Pers karena iya, kebetulan iya. hubungan Ayo. baik kan. Dia Ya. bilang begini, Pak, yang dari Pokja kita ini maunya yang diverifikasi itu yang orang harian saja Pak, yang harian saja, bukan disebut orang harian, harian saja. Iya. Kita kan sudah bingung karena kita media kita ini mingguan bulanan, gitu kan? Iya. Karena ada 7 media dan ternyata benar Iya. sebelum akhir tahun 2021 itu sudah keluar pengumuman bahwa yang lulus verifikasi itu ada 3 media, semua grup raksasa, Wah, gitu kan? luar Nah biasa. kita ini nggak bisa dikasih kesempatan kayak gitu, gitu kan? Nah jadi di sini saya lihat bahwa terlalu subjektif karena Dewan Pers waktu itu masalah konten. Ya. Saya jawab, apa urusannya Dewan Pers ngurusin konten? Saya bilang, Iya. konten itu kalau saya cetak media, saya kosongkan saja halamannya. Sudah berapa lama kejadian ini? Desember. Wah, ya, ayo. Saya jual dengan halaman kosong, judul korannya saja ada, itu kan hak saya, gitu kan? Kalau dia berminat, tertarik, dia beli. Kalau tidak, ya hancur koran itu kan. Tapi kalau dia berminat, pengen ini, sampai hari ini tidak ada. Ya. Kemudian masalah verifikasi juga Pak Ketua, memang perlu ada pembenahan. Di Dewan Pers itu, satu media itu kalau kita mendaftar, itu bisa puluhan kali ditolak. Ya. Ya. Mungkin belasan kali, puluhan kali, ya. 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 Seperti saya 13 kali. 13 kali. Kurang titik saja itu dikembalikan, tapi tidak ada acuan. Ya. Ya. Beda kita dengan Pertamina misalnya, harus begini itu. Dia menerbitkan aturan bakunya. Agak singkat waktu Pak Ya Sarif. kan? Jadi inilah yang perlu dipenuhi oleh Dewan Pers. Dewan Pers itu untuk verifikasi perusahaan-perusahaan Ya. itu harus punya acuan. Ya. Yang diberikan kepada timnya untuk dilaksanakan. Jangan bergerak sendiri-sendiri. Banyak yang subjektif dalam penilaian. Oke, terima kasih Mas Arya. Sekarang kita dengar dulu suka duka pemilik media, pemimpin redaksi, pemimpin perusahaan yang di sini hadir. Ada 3 PUPR. Kita persilakan dulu kepada Pak Ropei. Silakan Pak Ropei dari Real News. Iya, ini koran bahasa Inggris, tapi di dalamnya bahasa kita. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Puyang itu, Puyang Sabar. Kalau sudah Bapak atau yang lagi. Ya, Pak Puyang ini. Ya. Kalau bahasa kami Puyang itu orang yang dituakan, Ya. orang yang paling segani dan takut dengan doanya. Oh, ya. Artinya kualatnya itu. Ya. Lanjut Pak. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sempat hadir pada sore hari ini. Yang pertama, saya sebagai pribadi, selama saya menjalankan tugas saya sebagai wartawan atau pemimpin koran atau pemimpin perusahaan, banyak tantangan dan hambatan yang saya hadapi. Yang pertama, tantangan yang saya hadapi atau rintangan yang saya hadapi, yang pertama masalah verifikasi. Dan verifikasi ini yang saya lihat ini banyak yang tidak jelas. Saya contohkan, harus terverifikasi dari Dewan Pers, baik administrasi maupun faktual. Tapi kenyataannya secara diam-diam ada yang tidak terverifikasi, dia dapat dana APBD. Ya. Ada yang Saya terus terang ya, saya pikir artinya kalau dilihat seperti ini gejalanya, artinya tergantung kepada per individunya. Ya, individunya Oke, yang saya sudah menangkap Pak Ya. ini.
Ya. Itu artinya di daerah, satu daerah ada seperti itu. Ya. Yang saya tanyakan, verifikasi itu verifikasi Dewan Pers syaratnya atau mereka memverifikasi lagi? Dewan Pers. Oh, Ya, verifikasi harus dari syarat Dewan Pers. baik administrasi maupun Ya. faktual. Ya. Kalau tidak memenuhi syarat seperti itu maka tidak akan diberikan. Tidak mendapat sama sekali atau Sama ada sekali, tidak klasifikasi? mendapat sama sekali. Oh, ya. Ya. Oke. Masih ada lagi? Kemudian Ya. di provinsi itu saya tahun yang pertama 2022 ya mau pengajuan MOU. Katanya Bapak harus ini dulu, harus membuat semacam surat pernyataan. Ya. Loh, pernyataan gimana? Saya bilang, Bapak siap tidak apabila ditemukan nanti ya di penemuannya yang tidak sesuai dengan aturan, maka Bapak harus siap mengembalikan uang. Betul Iya. begitu? Wah. Nah, rupa-rupanya mereka ke depan untuk menerapkan terverifikasi di Dewan Pers. Wah. Kalau ternyata ditemukan nanti tidak terverifikasi di Dewan Pers, maka siap-siap mengembalikan duit masuk Palembang. Sebagai pemimpin redaksi dan pemimpin perusahaan, perusahaan itu Pak Rofi ini membuat surat itu? Oh ya tidak lah. Tidak. Ya tidak. Tapi saya masih- tanyakan dulu. Oh, ya. Apa Tapi latar dikasih. belakangnya? Apa latar belakangnya? Oh. Apa alasannya? Apa dasar hukumnya? Saya Oke. bilang. Gitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sudah bisa ditangkap. Sekarang kita ke agrobisnis, Pak Buria. Silakan Pak Buria. Apa suka dukanya saat ingin ber-MOU dengan pemerintah daerah di Sumatera Selatan? Terima kasih, Pak. Saya mengelola majalah agribisnis Ya. dari tahun 2005. Ya. Kemudian pada tahun 2014 itu sudah masuk dalam daftar Ya. Dewan Pers. Majalah agribisnis itu masuk dalam daftar di Dewan Pers tahun 2014, 2015. Kemudian tidak muncul lagi setelah melalui aplikasi online. Ya. Ya. Bukan berarti kita tidak masukkan data. Setiap tahun kita masukkan data. Satu pertanyaan. Apa sambutan dari pemerintah daerah saat Bapak mau MOU? Bagaimana? Selama ini kalau MOU yang seperti di provinsi tidak ada masalah. Ditanyakan apakah sudah Tapi daerah-daerah lain ada yang mempersoalkan tidak sampai mendapat, ada. tidak sampai MOU. Ya. Kalau yang di pemerintahan yang lain ada Oh. yang menerapkan, jadi berbeda-beda di Ya, Sumsel ya, itu ya. berbeda-beda. Beda daerah, beda aturannya. Ya. Oke, sudah dapat ditangkap. Ya. Masih ada lagi? Masih ada sisa waktu. Ya. Kemudian sampai sekarang Ya. itu majalah agribisnis di dalam daftar online di Dewan Pers itu tidak muncul lagi. Bukan berarti kita tidak mendaftar sebenarnya. Setiap tahun itu kita merasa di laptop kita. Artinya sudah berupaya ya setiap tahun. Iya, data itu ada. Data kita tidak hilang. Tetapi kan Dewan Pers kita masukkan hari ini, tidak tahu jawabannya kapan munculnya. Jawaban itu begitu muncul ternyata Tapi Bapak sudah berbadan hukum medianya. sudah. Sudah Kalau berbadan hukum. masalah itu berbadan hukum, Ya. saya kira sudah lengkap semua. Oke, Nah, itu. sudah dapat ditangkap. Sekarang saya ke terakhir, ini pemimpin perusahaan, badannya yang gede, pernah minta dukungan pada saya untuk mencalon DPR, tapi saya jawab saya tidak bisa mendukung karena bobotnya lebih besar dia dari saya. Calonkan DPR saya akan dukung. Pak Ibu Manintang, pemimpin umum redaksi Inmana. Silakan Ibu Manintang. Terima kasih. Selamat siang untuk kawan-kawan, untuk Pak Ketua, untuk Pak Hadi, dan Pak Hadi kita sama-sama hadir di sini untuk undangan membahas masalah pembicaraan pengamat berdesa bersama punya sahabat agung Post Group. Terus itu yang mengandung yang temanya peran PWI terhadap perkembangan pers daerah dan solusi kelancaran MOU. Jadi artinya ini yang kita bahas masalah MOU ke Pemda-Pemda, Ya. termasuk
DPR. Jadi benar memang ada sebagian Pemda yang apa itu menyarankan begitu. Tapi Silakan. Oke. Verifikasi. tentang verifikasi Oh, Dewan ya. Pers. Tapi sebenarnya ini Mensyaratkan ya. mensyarat, Ya. ya. Tapi sebenarnya itu sebagian, tapi sebagian juga tidak juga. Iya. Tergantung karena kita sudah dikenal. Seperti kita Inmas dulu sudah terdaftar verifikasi sejak tahun 2015 sampai 2018. Ya. Terus itu hilang lagi. Terus ketika harus daftar ulang, terus saya telepon Dewan Pers. Bu, kenapa itu media kita hilang? Sementara kita sudah terverifikasi dan sudah ada bukunya gitu. Jadi kata Dewan Pers gini, mana tahu ada perubahan alamat atau perubahan penanggung jawabnya. Jadi itu supaya dilengkapi. Begitu jawaban dari Artinya sekarang belum terverifikasi ya? sudah ini administrasi sudah, tapi belum diupdate. Tapi pas seperti yang diomongkan kawan-kawan, saya berapa kali aku persyaratan ditolak Untuk faktual maksudnya? untuk verifikasi, verifikasi. Terus itu 11 Juni itu sudah diterima dan tinggal mengupdate urusan apa. Oke, kita nggak usah lagi bahas di situ, kita sudah bisa Terus mengangkat. itu. Sekarang suka duka taat MUI. Suka dukanya gitu loh, Ya. Pak. Tapi sebagian ini kadang salah miskomunikasi antara pemerintah. Bahwa dari Dewan Pers sendiri mengatakan yang penting berbadan hukum, itu udah sering dia Ya, kata kuncinya berbadan hukum. berbadan Ya. hukum. Jadi itu tidak seharusnya, itu yang aturan Pemda itu sendiri yang buat itu, bukan dari kami. Yang penting berbadan hukum itu selalu dikatakan orang Dewan Pers. Itulah Pak. Ya. Yang jadi masalah. Pernah digagalkan oleh salah satu pemerintah daerah di Sumatera Pernah. Selatan karena Pernah. tidak verifikasi? Di kota. Iya, Ah, oke. betul. Saya tidak akan menanyakan daerahnya, tapi saya cuma itu saja yang saya saudara pemirsa, tadi pemirsa sudah yang mengikuti dari awal sudah mendengar tadi apa penjelasan dari Ketua PWI, apa penjelasan dari juga Kominfo, kan Komering Ilir, Pak Adianto sudah mendengar beberapa narasumber kita, dan pemimpinnya saya kembali ke Pak Ketua PWI Sumsel. Pak Firdaus, dalam pencatatan kami Pak Firdaus juga ahli pers ya, ahli pers. Mungkin ini berkaitan dengan hukum ya, hukum pers yang perilaku dari para wartawan mungkin. Pak Firdaus, kalau saya menangkap tadi PWI ini tidak mengurusi masalah perusahaan kan? Tidak mengurusi masalah, cuman kinerja jurnalistik. Nah, siapa kira-kira yang mengurus memperhatikan keberadaan perusahaan pers ini di lingkungan pers masuk PWI dan Dewan Pers? Silakan. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara dua perusahaan media, Ya. memang yang ngurusin perusahaan media masing-masing. Oh, sebenarnya, iya. kan? Karena Iya, iya. secara organisasi kan mereka punya seperti kalau cetak ada SDS, kan? Iya, Kemudian iya. ada online juga ada banyak sekarang kan SMSI, ada AMSI, Ya. ada DMSI yang sudah terverifikasi Dewan Pers kan. Iya. Kalau itu secara organisasi, dan di organisasi juga bukan berarti mereka bertanggung jawab kaitannya dengan mengurus kerjasama, tidak sampai Iya, seperti iya, itu kan. Karena kaitan dengan kerjasama itu sangat bergantung dengan manajemen manajerial di perusahaan Manajerial, media masing-masing iya, iya. gitu. Dan kalau kaitan dengan PWI kemudian ahli pers, saya pikir ini lebih pada kita posisi kita sebagai memberikan mendudukkan satu persoalan ketika ada sengketa pers sebenarnya Iya, iya. baik di tingkat kepolisian maupun di tingkat jaksa. Dan- Sudah pernah terjadi sejak Pak Firdaus menjadi ahli pers? Ya, kemarin di Lampung sebenarnya kita Oh. diminta untuk Ya. karena seluruh Indonesia kan Ya. berkaitan dengan sengketa pers Pak, kalau ada Yang PWI itu ya? bukan Pak, ada Oh, kasus lain. ada yang lain. Oke, silakan. Jadi ada pengaduan masyarakat atau sebaliknya ada kaitannya dengan wartawan yang misalnya dilarang untuk melakukan liputan berkaitan dengan Undang-Undang 40 itu yang menjadi tugas ranahnya seperti itu. Tapi saya kaitan dengan kerjasama ini kan, saya pikir kita perlu sepakati dulu apakah Dewan Pers yang membuat satu regulasi, membuat verifikasi administrasi, verifikasi faktual
kita kan posisinya bukan setuju tidak setuju kan, Iya. karena kita berada di komunitas pers yang Iya. saya pikir mematuhi aturan itu. Iya. Tapi ketika Dewan Pers ngomong misalnya, ini persoalannya cukup dengan akte aja ya, Iya. terdaftar di Menkumham. Menkumham, ya. Iya, itu juga tidak salah sebenarnya, karena memang Undang-Undang 40 juga seperti itu. Tapi kalau kita mau dalam lagi ke fungsi Dewan Pers ke pasal 15 berkaitan dengan Dewan Pers yang memfasilitasi ya organisasi-organisasi perusahaan pers, juga kemudian perusahaan organisasi wartawan, itu Ya. juga tidak salah juga seperti itu. Pak Firdaus, saya potong sebelum saya lempar ke yang lain. Iya. Satu lagi, Pak Firdaus sebagai ketua PWI, orang PWI, ahli pers, setuju tidak kalau ada Kominfo yang menerapkan tidak akan menerima MOU kalau tidak verifikasi? Ya, saya pikir saya sangat setuju itu Pak. Iya. Karena dalam kaitan ini perlu aturan ya. Iya. Ketika platform media digital banyak sekali saat ini, Ya. jadi harus difilterisasi kan ini. Ya. Jangan sampai orang misalnya satu orang bikin Ya. maaf bisa bikin 2, 3, 4 media Ya. dengan cukup akte notaris misalnya mau kita Oke, satu lagi. Iya. Baru-baru ini kan ada berita dari Pak Nuh, mantan ketua Dewan Pers, Iya. yang mengatakan bahwa tidak perlu lagi verifikasi. Bagaimana pendapat Bung? Iya, Firdaus? saya pikir kaitan dengan berita itu kan sangat Ya. sangat konteksnya ketika sedang apa misalnya kalau Oh. berita itu ya. Iya. Tetap kalau saya mengacu pada aturan apa yang kita pakai, bukan berita yang Oh. dipakai. Jadi regulasinya apa yang kita dasar hukumnya apa Iya. seperti itu. Positifnya setuju nggak kira-kira? Kaitan Dengan verifikasi itu untuk MOU dengan Pemda harus verifikasi. Iya, saya dalam posisi ini sangat mendukung Pak. Ketika platform digital ini banyak sekali. Misalnya di satu daerah, saya tidak sebut nama Ya. daerahnya, ada 300 media Pak. Oh, Media online. ya. 300. Bagaimana mungkin ketika satu OPD, misalnya Kominfo yang mengatur itu dengan dana yang sumber daya yang terbatas, untuk memfasilitasi mereka harus kerjasama berdasarkan akte notaris saja misalnya. Tapi itu kan karena masyarakat mengisi sesuai undang-undang pasal 9 itu siapapun bisa mendirikan perusahaan pers. Betul. Ada kaitan ke situ kan? Iya. Tapi yang Ya. punya anggaran itu kan punya aturan juga Pak. Oh, Aturan itu harus kita hormati juga. iya. Iya, aturan itu yang harus kita hormati. Kalau tidak diatur akan kacau kan. Ya. Namanya aturan itu untuk mengatur kan. Oke, tahan dulu Pak. Nanti kita suruh ada penjelasan pimpinan perusahaan yang akan bertanya. Saya ingin ke Pak Adi. Pak Adi, saya tadi sampaikan dengan Pak Adi bahwa ada salah seorang dari Dewan Pers mengatakan soal anggaran mau dibagi kepada siapa itu terserah pada Anda. Itu maksudnya apa itu? Ya, jadi terkait dengan tadi kita jelasin dari awal Baji. Ya, Kalau dia belanja pemerintah itu ada aturan-aturan yang sudah jadi rule mengikat. ya, Nah, misalnya kayak perpres pengadaan barang dan jasa. ya. Nah, dia kan diatur kalau dia 200 juta tuh mekanismenya seperti apa. Oh. Kalau belanjanya 50 juta seperti apa. Ada klarifikasi ya? Iya. Ya. Terus misalnya syarat-syaratnya seperti apa misalnya kan. Nah, memang kenapa sih menjadi polemik terus belanja, khususnya belanja media nih Kak Fir? Iya. Saya mengamati, pribadi nih, yang pribadi. Ya. Di belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah 2019 kami bikin sistem namanya Seklik, Ya. sistem integrasi komunikasi publik. Oh, Nah, di situ kita mengukur, misalnya dia terdaftar Dewan Pers, dia punya poin. Terverifikasi faktual dia dapat poin 100, tidak terverifikasi administrasi dapat poin 80, tidak terverifikasi 0, 0. Tapi ada Wah. sisi lain Pak Ya. Haji. Hal yang penting kan daftar legal hukumnya. Ya. Yang kedua dia verifikasi Dewan Pers, ketiga performa. Misalnya pengunjungnya sekian dalam sehari, rating globalnya sekian. Nah, dasar itulah yang kami buat dasar untuk belanja. Jadi yang terdaftar di Dewan Pers harganya bisa jadi lebih tinggi, Iya. tapi dia harus didukung juga. Performa medianya juga harus baik gitu. Ya. Jadi mekanisme seperti itu baik. Gitu. tahan dulu, nanti kita bagi kawan-kawan yang lain. Kalau bisa kita tetap di Dewi program ini. Terima kasih atas meluangkan waktu sudah menonton channel Agung Pos Group. Saya kembali ke Pak Sahril. Pak Sahril, saya tadi menangkap Pak Sahril pernah bincang-bincang dengan Dewan Pers bahwa verifikasi faktual itu
perusahaan pers tertentu saja. Ini apa maksudnya? Sebenarnya tidak tertentu saja, Iya. tetapi itu tadi tergantung dari siapa pelaksananya. Ya. Saya gambarkan beberapa waktu yang lalu ada anggota Dewan Pers yang melakukan verifikasi faktual atau perpak kalau bahasa Ya. kita itu rinci. Mereka hanya administrasinya apa, lengkapannya apa, ada kantornya, ada wartawannya, ada slip-slip gaji dan lain sebagainya. Udah selesai. Tidak menyinggung masalah konten. Setelah mendapatkan pembicaraan bahwa orang-orang tertentu yang verifikasi faktual, apa pendapat Pak Saleh? Ya, itu nggak Dan benar. selanjutnya bagaimana? Itu nggak benar, saya bilang. Ya. Kalau harus begini itu nggak benar. Ya. Karena tapi kita mau menyalahkan juga nggak bisa, karena memang nggak ada aturan di di Dewan Pers itu. Ya. Kalau ada aturan baku, misalnya seperti lembaga verifikasi universitas misalnya kan, kita sudah tahu kekurangan ini pasti tidak lulus. Ya. Ini kita sudah merasa lengkap, karena kita lengkap silakan datang. Ya. Tapi tiba-tiba ada pembicaraan lain masalah konten, bingung kita kan? Ya. Nah, karena itu kita jawab masalah konten ini adalah masalah hak redaksi, Ya. masalah perusahaan. Masalah konten itu apa saja yang dikritisi? Dia kalau saya itu waktu itu yang saya kan tabloid medium, dia menginginkan ada satu bahasa lah. Jadi kira-kira begini, kalau saya buat berita, ya laporan khusus, karena media saya itu berjangka ruangan gitu kan, buatlah yang khusus ya gitu. Kalau saya kira-kira saya tangkap begini, kalau sedang bicara masalah cabai, bicara dari A sampai akhir itu cabai kayak gitu kan. Nah, saya bilang ini nggak benar kayak gini ya, saya bilang kan gitu. Iya. Kemudian juga dia menyayangkan kita mengambil mengutip media lain. Terus saya bilang dari dulu kalau saya mengambil kutip itu yang penting sumbernya saya buat. Ya. Itu yang penting saya bilang kan. Nah inilah persoalan-persoalan inilah sehingga medium itu sendiri tidak lulus verifikasi gitu kan. Tahan dulu Pak Saleh, kita kasih kesempatan kepada 3 pemimpin redaksi di sini untuk bertanya. Silakan, siapa? Pak Budia ya. Silakan mau bertanya dengan siapa? Ke Pak Firdaus Komar, Pak Adi, dan ini. Boleh saya melanjutkan yang di Pak Sarel? Waktunya sudah terbatas Pak. Oh, sudah terbatas. Sudah terbatas, bukan maaf saja. Jadi kita kejar waktu, bukan kejar tayang. Iya. Jadi silakan bertanya kepada Pak Adi. Tadi sudah saya jelaskan sedikit mengenai pendapat dari beliau ini. Jadi silakan bertanya salah satu. Kepada siapa? Mungkin saya tidak menyampaikan. Cuma satu ya, cuma satu. Pertanyaan cuma satu. Ya. Satu pertanyaan. Ya. Saya setuju dengan apa yang kebijakan yang dari Opti tadi. Oke. Ada Ya. jadi semua pun diterima, hanya nanti ada ratingnya Ya. yang tidak verifikasi, yang hanya Ya. administrasi, yang sama sekali. Pak Budia ada MUI ya? Ya? Pak Budia ada MUI dengan Oke. Belum. Belum, Dulu ya. sudah kena sampai Pak Ya. tapi lama ini Ya. belum lagi. Ya. Ya. Oke. Ya. Apa yang pertanyaan? Jadi berdasarkan pengalaman dari Oki, mungkin Pak Oki bisa ini bagaimana harusnya kalau menurut saya setuju seperti Oki supaya Oki ini bisa menularkan ke yang lain. Apa atau bagaimana upayanya supaya saya kira Oki ini bagus. Saya kira Menurut supaya kacamata Pak Budia, apa untungnya dan apa keenakan ini dengan segmen? untungnya seperti kalau Palembang tadi, karena nggak verifikasi langsung dipotong. Oh. Tapi kalau ini terima semua, Iya. hanya klasifikasinya Iya. 0, 1, Ada 2, seleksi atau tertentu yang ya. tinggi. Ya. Begitu. Iya, walaupun ada. Ada. Ya. Sama seperti Pak Sarul, saya menilai Dewan Pers itu nggak fair. Karena apa? Nggak ada ini. Nyebut ada standar Oke, organisasi perusahaan. kita sekarang sudah berbicara suka duka dan ini tadi mungkin masih ada waktu sedikit saja, silakan lanjutkan dengan Pak Adi. Ya, jadi saya harapkan dari Oki itu bisa menularkan
pada pemerintah yang lain. Saya kira ini bagus. Saya kira kalau yang provinsi, ya saya kira sama tidak ada ini, tetapi seperti Palembang mungkin yang lain, saya kira itu saya mungkin Artinya ada menguntungkan juga bagi Ya, perusahaan pers ya. Terutama tidak susah lagi ingin ke lokasi lah. Ya. Cukup klik di rumah. Ya, oke, terima kasih. Saya pengen kepada Pak Renus. Silakan. Kepada siapa Pak Renus? Para Ila, Pak Adi, Ya. dia punya duit, lemah ngomongin punya duit ini ya. Iya. Apa yang perlu disampaikan kepada Kominfo, Okan Komunikasi? Terima kasih kepada Bu yang sabar yang memberikan waktu kepada saya dan kepada khusus Pak Adi. Pak Adi, ada yang saya tanyakan. Pak Adi tadi kalau tidak saya salah dengar ada semacam verifikasi penilaian grade-grade ya, semacam tipe-tipe. Pada kata situ saya terjemahkan. Kembalikan pada harga, mereka lihat dari grade-grade-nya. Ya kan, melihat grade-grade-nya bahkan mencapai 50 juta. Itu pun tidak ada, ya kan? Dan kita melihat grade-grade itu, kita lihat ada media besar, semacam itu ya kan? Nah, batas mana yang dikatakan media besar atau yang lainnya, dan grade-grade-nya bagaimana? Dan yang paling terendah itu berapa, Pak Adi? Terima kasih. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Yang, para senior yang sudah bertanya, mungkin Pak Ketua. Jadi kalau sekarang yang sudah berlaku di organ Komering ini, yang bela pengadaan, Pak, itu berlaku nasional. Lambat laun pemerintah pusat akan memantau seluruh mekanisme belanja pemerintah, termasuk belanja media. Bela pengadaan itu digagas oleh KPK bersama LKPP. Apa sih fungsinya? Pemerintah pusat itu akan memantau setiap transaksi pemerintah daerah, sekecil apapun, serupiah apapun. Bela pengadaan yang kami lakukan di Hoki itu terintegrasi dengan sistemnya LKPP. Servernya pun pakai server LKPP. Jadi serupiah yang kami belanjakan itu akan tercatat di server LKPP. Artinya ada proses transparansi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap belanja-belanja tadi. Nah, bagaimana daerah lain menerapkan atau tidak? Karena ini mekanisme aturan pusat, mau tidak mau harus diikuti. Tinggal kebijakan daerah itu kapan mereka bakal menerapkan, gitu kan? Sekarang kan KPK itu ada namanya MCP, Pak Ji. Jadi MCP itu dia memantau daerah itu dibedakan dari beberapa kriteria, misalnya dari pengadaan barang dan jasa, dari kepegawaian, dari pengawasan internalnya. Kemudian di grade ada yang daerah merah, kuning, dan hijau. Nah, dari beberapa poin tadi, misalnya kita mau hijau, berarti beberapa item pengadaan barang dan jasanya clear, pengawasan internalnya clear, berarti dia aman. Nah, terkait bagaimana seluruh daerah harus menerapkan seperti itu, kembali ke daerah masing-masing, tapi yang penting ini adalah mekanisme yang sudah berlaku se-Indonesia. Dan ada 27 provinsi yang sudah menerapkan, dan provinsi Sumsel alhamdulillah kami yang memulai untuk di Sumsel. Karena bagian dari niat awal kami bagaimana melakukan belanja ini dengan transparansi dan seurgensi mungkin. Pertanyaan kedua dari KPI tadi ya, terkait dengan tier. Nanti di bela pengadaan itu yang punya sudah akun, Pak Ketua sudah punya akun, Pak ya, di MBIS ya. Jadi dia menawarkan standar harga MBIS Market, ya. Di situ di marketplace dia menawarkan harganya terbuka. Indonesia juga, Indonesia nih orang semua lihat. Artinya benar-benar transparan. Pak Haji nawarkan 17 juta, orang di Papua juga lihat harganya 17 juta Pak Haji, gitu kan. Nah, tinggal di situ ada kesempatan kami untuk menawar. Nah, dari tergantung juga kemampuan keuangan daerah kembali ya. Makanya kami mengatur itu di Perbu, di peraturan Bupati. Kemudian peraturan Bupati itu kami elektronifikasi menjadi sebuah aplikasi tadi.
Misalnya yang paling rendah, tapi kami menyesuaikan kemampuan keuangan daerah Pak BI. Misalnya harga media harian yang grade A di harga 20 juta satu kali tayang. Ketika dia menawarkan 30 juta, kami nawarnya tetap di 20. Mampuan kami segini gitu. Misalnya ada media online, pengunjungnya cuma 1.000 dalam sebulan. Artinya kan sedikit nih kalau 1.000 bagi media online itu kan. Nah kami tawar dengan harga 2.500.000 misalnya. Jadi ada syarat-syarat seperti itu ya? Iya, ada. Jadi grade itu menentukan harga. Ya. Ada alasan ya, ada reason lah bahasanya kan. Silakan tingkatkan performa, kami akan bayar sesuai grade-nya. Ya. Nah kemudahan lain dengan adanya belanja langsung lewat bela pengadaan, Bapak Ibu perusahaan pers itu tidak perlu mendaftar setiap tahun, cukup sekali. Ya. Syaratnya pun nggak boleh dibanyak-banyain. Ya. Sudah ada peraturan PRKL KPP. Ya. Jadi badan publik itu tidak boleh menambah-nambahin syarat untuk menyusahkan. Nah, jadinya intinya gitu. Jadi kan tujuan diadakannya aplikasi itu biar pengusaha-pengusaha lokal ini tumbuh. Biar belanja pemerintah ini di-share kepada pengusaha-pengusaha lokal. Akhirnya kan tumbuh juga ekonominya. Itu tujuannya Pak Ji. Sepengetahuan dari Kominfo Organ Komunikasi itu sudah jalan, ada pengusaha lokal yang menawarkan. Kalau di OKI, karena kan ini bela pengadaan itu kan umum, nggak hanya untuk media. Jadi ketika kami melakukan sosialisasi, seluruh UMKM di OKI kami ajak Pak Ji. Jadi makan minum, rumah makan, fotokopi itu kita ikut, kita ajak masuk ke bela pengadaan. Akhirnya belanja pemerintah di OKI, beli snack, beli makan siang itu lewat bela pengadaan. Akhirnya apa? Belanja pemerintahnya ke pengusaha-pengusaha lokal tadi gitu. Jadi itu tujuannya. Oke, terima kasih Pak Adi dan Belum satu jawab nih. Yang tertinggi tadi berapa? Ya, silakan. Masih ada waktu. Variatif ya variatif. Misalnya media-media nasional misalnya, pokoknya sesuai kemampuan keuangan daerah gitu. Kami pun jarang belanja dengan media media nasional. Sekali tayang misalnya 200 juta, kami nggak pernah, karena bakal banyak satu orang itu menggantikan ratusan yang lain. Tapi banyak orang banyak yang masuk. Banyak, iya. Jadi bagaimana kita men-share informasi tapi dapatnya banyak gitu. Jadi Oke. gitu prinsipnya. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Ketua sebelum kita tutup nanti. Setelah ini kita dengar komentator kita dan ditutup oleh Pak Ketua apa saran Pak Ketua. Kalau penjelasan Pak Ketua tadi artinya PWI memang tidak ada peran ya tentang untuk mensejahterakan perhatian untuk kelangsungan hidup atau perkembangan perusahaan pers. Tidak ada peluang atau bagaimana? Kira-kira menurut pendapat Pak Ketua, seandainya itu dibikin, apa sanksinya? Katakanlah PWI Sumatera Selatan. Iya, jadi begini Pak, kaitan dengan posisi PWI untuk kerjasama memang sebenarnya secara informal lah ya, bahwa kita tidak menyurat atau bersurat, tapi berkomunikasi ya. Berkomunikasi itu dalam pengertian sharing dengan perusahaan media, kan kita kenal semua, kemudian dengan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah ini beragam aturan yang mereka gunakan. Ada yang tidak berani seperti di OKI ini Pak, karena takut diserang oleh, dalam tanda kutip ya, oleh teman-teman media itu berkaitan dengan ya tinggal keberaniannya ya. Ada juga yang sudah berani tapi seperti kata Pak Ropai tadi, yang tidak verifikasi tetap bisa masuk. Jadi itu hal-hal yang sangat teknis yang sangat memungkinkan terjadi sebenarnya. Karena sangat mungkin kan Pak seperti itu. Ketika aturan itu dibikin, mereka tak kenal misalnya seperti itu, atau mohon maaf misalnya dari Kominfo, ada juga orang Kominfo dalam tanda kutip punya media di luar. Ya, tidak tahu benar atau tidaknya Pak ya. Tapi ini ada Artinya pernah terdengar? terdengar oleh Pernah saya, tapi terdengar. saya verifikasi itu yang nggak penting banget. Iya. Tapi ya Mudah-mudahan oke tidak ya?
Artinya secara teknis ada hal-hal yang memang di pemerintah seperti itu, di Dewan Pers seperti cerita Pak ini tadi, Kak Oji tadi, terjadi misalnya karena sangat personal kan ketika orang datang itu katanya subjektif. Mungkin saja itu terjadi karena keterbatasan kemampuan orang, mungkin saya pikir kan, iya. Tapi secara aturan yang paling penting kita sepakati dulu bahwa untuk menyepakati ketika satu regulasi itu disepakati oleh komunitas pers, apakah kita mendukung itu? Artinya ketika kita mendukung, kita harus siap untuk mengikuti aturan itu, kan? Ya. Arti apa yang perlu dipersiapkan. Ketika ada case seperti itu, saya pikir memang harus diselesaikan, harus dikomunikasikan ke lembaga yang berhak itu. Terkait dengan PWI, saya pikir PWI sangat perannya itu memang tidak sampai kita membuat surat bahwa kamu harus kerjasama seperti itu, karena teman-teman wartawan sekarang kan ditanya, Pak, sudah kompetensi atau belum seperti itu di Kominfo atau di pemerintah. Malahan untuk Pemret itu harus utama. Tapi PWI ada peduli juga kan saudara. Betul. Mereka bergerak di bidang sosial masyarakat. Sosial. Dan dari mana itu? Gimana, Pak? Dananya dari mana itu? Dari anggota-anggota juga. Oh. Kemudian dari pihak lembaga yang memang mau berbagi. Ya. Karena itu untuk berbuat kebaikan, saya pikir. Oke, Pak Firdaus. Nanti masih ada satu sesi lagi untuk penutup, Pak. Ya, siap. Kita di ujung di ujung acara kita dengarkan dulu komentator kita, Pak Sarono Pisasubito. Beliau dari tadi tekun mendengarkan apa yang kita bicarakan di sini, dan mungkin sudah ada kesimpulan, ada pendapat, saran. Ya, silakan Pak Sarono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi komentator dan pelaku media juga ini. Yang pertama dari segi isu yang diangkat hari ini kan sangat urgen ya. Sebenarnya bukannya peran PWI dalam konteks ini, para pihak kita harapkan juga berperan, dan dalam konteks ini alhamdulillah para pihak yang dihadirkan cukup lengkap. Cuman karena Dewan Pers tidak ada perpanjangan tangan di daerah ya Pak Ketua, artinya kalaupun dihadirkan dan testimoni dari Pak Adi ini menjadi gambaran, dan kita ingin itu menjadi prototipe daerah lain yang bisa ikut dengan pola-pola seperti itu. Karena dalam konteks ini bicara perusahaan itu berkaitan dengan income, dan income itu berkaitan dengan hidup mati media. Nah, media ini adalah pola perusahaan yang berbeda dengan perusahaan yang orientasinya hanya profit bisnis, tapi kita ada sisi idealisme yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain yang memang mengejar profit. Ini Pak Adi yang menarik. Artinya peran-peran pemerintah tetap kita harapkan, walaupun bukan dalam bentuk intervensi seperti yang dikatakan oleh Pak Saril Fauzi tadi, kalau Dewan Pers ngurusi konten ini jadi naib ya dalam konteks itu. Tapi seharusnya ketika ada malpraktek ya Pak Ketua, ketika ada berita yang disomasi segala macam, baru Dewan Pers turun tangan untuk kembali melihat apakah ini memang salah media yang bersangkutan. Ketika ada delik hukum, nah itu kita bisa menerima peran-peran Dewan Pers seperti itu. Tapi kalau konten, saya pikir setiap media punya segmen dan punya otoritas rubrikasi ya Pak Ketua, yang itu sangat katakanlah subjektif masing-masing media berkaitan dengan segmen pembaca yang bakal dia bidik. Nah intinya ini Pak Haji, artinya pembicaraan kita hari ini kita harapkan menjadi masukan sangat berharga bagi Dewan Pers yang sudah juga ganti pemimpin ya di era ini, dari Pak Nuh ke pemimpin yang baru. Kita harapkan mereka punya pola kepemimpinan yang bukan hanya dari atas top down, tetapi mendengar aspirasi kita dari bawah. Karena terus terang pertumbuhan media online yang paling khususnya sangat masif ya Pak Adi, tidak kita bisa bendung karena memang itu sudah keniscayaan zaman ya. Artinya mereka tidak bisa dibendung karena era IT ini memungkinkan untuk mereka. Cuma kita di media berharap apa yang dilakukan Dewan Pers dengan adanya uji kompetensi ini menjadi filter. Artinya penumpang gelap pekerjaan pers ini tidak makin banyak karena dia berkeinginan seolah mudah cari keutamaan di situ, tetapi dalam konteks kompetensi jadi nihil. Nah itu yang kita harapkan, mereka yang terjun ke dunia pers seperti yang diharapkan oleh Dewan Pers tetap memiliki kompetensi, entah itu dari wartawan muda, media, dan utama sesuai level yang sudah ditentukan. Itu barangkali Pak Haji, terima kasih. Luar biasa pemirsa komentator kita, dan kita kasih aplaus dulu Pak.
Di ujung acara kita dengarkan dari Ketua PWI Sumatera Selatan, mungkin ada himbauan, saran, pendapat kepada terutama anggota PWI di Sumatera Selatan. Silakan Pak Firdaus. Ya, baik, saya pikir anggota-anggota PWI ini rata-rata punya media juga, Pak. Iya, itu yang saya maksudkan. Jadi wartawan juga punya media, harus faktanya seperti itu, fenomena-nya seperti itu. Artinya mereka yang memang bekerja sebagai wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistik, yang harus mematuhi standar jurnalistik, mematuhi kode etik, Undang-Undang 40, mereka juga harus menghidupkan yang punya media seperti sekarang ini. Dan memang faktanya seperti itu, saya pikir. Jadi teman-teman yang memang ada di lingkaran ini, yang ada di komunitas ini, memang saya pikir yang pertama kita soal aturan, ya. Kita bagaimana mungkin kita akan menentang satu aturan ketika itu ada di konstitusi, ya Pak ya. Ada di konstitusi, kita harus merubah dulu konstitusi yang ada itu. Kalau kita terus menentang, kita tidak akan dapat apa-apa kan. Sepanjang hari, sepanjang tahun mungkin akan terjadi konflik terus pada diri kita, karena yang menyelesaikan kita kan kita sendiri. Tidak mungkin pemerintah Dewan Pers akan menolong kita kalau kita tidak mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh mereka. Ketika undang-undang itu diubah misalnya, atau kita minta judicial review misalnya ketika di MK misalnya, seperti itu sangat mungkin terjadi. Tapi kan kita tidak melakukan itu, hanya membuat satu keluhan-keluhan yang saya pikir tidak penting seperti itu. Kalau saran saya kepada wartawan, ikuti aja yang aturan yang memang sudah diberlakukan. Di Kominfo juga kita ikuti iramanya seperti itu. Kalau seperti kata kakak tadi, misalnya di satu daerah yang lebih baik, kita lebih nyaman misalnya seperti itu, kan lebih enak. Ada juga di daerah itu kita tidak dapat apa-apa juga Pak sebenarnya. Dan tidak ada kewajiban juga mereka harus menghidupkan kita sebenarnya sih, kalau menurut saya kan. Tapi bagaimana kita tetap hidup kan seperti itu, ya tetap hidup untuk kelanjutan dari bisnis media ini seperti itu. Saya pikir itu Pak Haji ini untuk teman-teman wartawan. Jadi kadang di grup sering diskusi misalnya kaitan dengan konflik ini, kan tidak selesai juga Pak kita ngetik di WA itu seperti itu ya. Harus selesaikan dengan mengikuti aturan yang memang sudah ditetapkan, saya pikir. Saya juga punya media Pak, aturan itu saya ikutin semua Pak. Jadi Pak Firdaus ada berapa media Pak? Saya satu Pak. Oh, satu. Semua masuk, semua satu, tidak semua Pak, tapi yang karena kita sebagai ketua PWI harus punya eksistensi, ada medianya. Padahal mudah ya kalau mau. Hah? Kalau mau mudah kan, MUI ini. Iya betul. Ya. Saya pikir itu Pak. Ya, saudara pemirsa, kita sudah di akhir waktu. Terima kasih kepada Pak Firdaus, Ketua PWI, terima kasih kepada Adi dari Kominfo Online Komik Ilir, para pemimpin redaksi, dan Pak Sarif Fauzi, juga Pak Sodo sebagai komentator. Yang tak kalah penting saya mengucapkan terima kasih, dan bangga rasanya ada 3 pengamat yang saya undang dan berada di sebelah di ujung kamera. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, kami menampung kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak. Pemirsa, lebih dari 1 jam kita berdiskusi, ada banyak hal yang sudah kita kolaborasi bersama, sehingga hasil diskusi ini dapat menjadi masukan bagi pihak pemerintah maupun stakeholdernya, yaitu para media-media, perusahaan media yang ada di daerah. Karena setiap apapun itu yang namanya aturan, acapkali memang berbenturan dengan kepentingan masyarakat, dalam hal ini media pers. Namun yakinlah itu adalah sebagai suatu regulasi untuk kepentingan media dan masyarakat juga sebagai itu yang penerima informasi. Hadirin serta pemirsa sekalian, kita berjumpa 2 minggu yang akan datang. Pemirsa dan para teman sekalian, marilah acara diskusi ini semoga bermanfaat. Kita tutup dengan sama-sama membacakan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah.